warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Nafsatunasana dari kelas 3 TIE. NIM 23553101025. Ingin mempresentasikan hasil dari progres proyek saya pada pertemuan ketiga. Nah, ini merupakan overview dari pertemuan ketiga. Nah, praktikum minggu ketiga dengan topik view binding, atribut komponen, research, di mana research-nya itu adalah drawable, font, string, serta color, serta intent atau perpindahan antar activity. Nah, tujuan utama pada praktikum pertemuan ketiga ini adalah kita akan memahami cara menggunakan binding yang akan mempermudah pengerjaan tugas kita. Kemudian kita akan menggunakan atribut komponen untuk mengatur komponen mulai dari drawable, font, string, dan color. Serta juga akan mempelajari tentang intern atau perpindahan activity. Nah, saya akan memasuki penjelasan pada bab 1, yaitu implementasi modul dan latihan. Nah, pada bab 1 ini, pemahaman masalahnya adalah tantangan utama pada pertemuan ketiga itu adalah dalam memahami penggunaan binding, di mana ini adalah penggunaan binding pertama kali selama saya perkuliahan. Kesulitannya di mana? Kesulitannya itu adalah bagaimana kita mendeklarasikan variabel sekaligus mengambil data dari input untuk dijadikan nilai variabel tersebut. Selain itu, kita juga mempelajari pengaturan atribut komponen yang berfungsi untuk memperpindah tampilan aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya, kita akan mengenal research yang berguna untuk penampilan gambar, seperti font yang saya katakan sebelumnya. Font itu bisa diambil dari eksternal, bisa dari source bebas dari Google Font or lainnya, serta mendefinisikan warna, teks yang dapat digunakan kembali secara lebih praktis berkali-kali. Dan perpindahan halaman yang saya sebutkan tadi yaitu intent atau perpindahan activity. Nah, langkah kunci dan keputusan desainnya adalah yang pertama itu adalah pendeklarasian warna background. Karena warna background akan digunakan berkali-kali, maka lebih baik untuk pendeklarasian warna background pada colors.xml untuk mempermudah pengerjaan. Yang kedua itu penambahan font sendiri. Untuk mempercantik aplikasi saya pada proyek kali ini, saya mengimpor sendiri font dari luar, yaitu dari Google Font dengan jenis font Roboto, agar font bisa dipakai seperti apa yang saya ingin gunakan. Nah, error yang saya temukan dan perbaikannya itu pada saat error ini itu disebabkan oleh karena pemberian nama dari binding itu berbeda. Yang seharusnya activity login.binding saya buat malah jadi login activity binding. Padahal seharusnya pendeklarasian binding atau pemberian nama binding itu harus sesuai sama mainnya, namanya, nggak boleh beda. Kalau beda bakal error. Nah, itulah yang saya lakukan pada sebelumnya hingga terjadi error pada program saya. Nah, bagaimana langkah perbaikannya? Langkah perbaikannya adalah saya mengubah nama pendeklarasiannya seperti saya katakan tadi, dari pendeklarasian binding tadi menjadi sesuai dengan aturan agar tidak terjadi error. Nah, tantangan kesulitan pada saat saya mengerjakan praktikum ketiga serta progres proyek saya ini, saya sulit memahami penggunaan binding, terutama dalam hal pendeklarasian maupun penerapannya yang masih membingungkan. Selain itu, tantangan lainnya yang dihadapi oleh saya adalah pemanfaatan research, karena strukturnya masih asing di saya, sehingga diperlukan waktu lebih untuk memahaminya, mulai dari penggunaan research mulai dari font, color, serta string. Nah, bab 2, saya akan memasuki penjelasan bab 2, yaitu tentang refleksi pembelajaran kuliah. Nah, pada poin pertama yaitu pemahaman konsep inti. Pada materi ini, kita akan mempelajari penggunaan view binding untuk pendeklarasian variabel, sekaligus mengambil data dari input pengguna agar dapat diisikan ke dalam variabel. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari atribut komponen yang berfungsi untuk memudahkan pengaturan tampilan dari komponen yang digunakan. Selain itu, kita akan membahas research yang seperti saya katakan sebelumnya, yang memiliki peran dalam menambahkan gambar pada aplikasi, pengimportan font sesuai kebutuhan, serta pendeklarasian warna maupun teks menggunakan inisial agar lebih praktis digunakan dan mudah diingat secara berulang. Terakhir, materi ini juga mencakup pembahasan mengenai intent, yaitu perpindahan activity yang digunakan untuk perpindahan dari halaman ke halaman lain atau activity ke activity lain dalam aplikasi. Nah, ini merupakan
implementasi saya dalam view binding dalam codingan saya. Dalam latihan yang saya kerjakan ini, saya memanfaatkan binding untuk mempermudah proses inisialisasi komponen, sehingga pengerjaan menjadi lebih praktis dan efisien. Nah, ini contoh pengimplementasian saya dalam atribut komponen. Bisa dilihat terdapat penggunaan atribut, misalnya itu pengaturan jenis huruf, yaitu saya menggunakan di sini font family Roboto dengan mungkin bisa ditandain di bagian sini. Nanti akan saya jelaskan pada segmen selanjutnya untuk menentukan font yang digunakan. Nah, di sini dapat dilihat saya menggunakan Roboto dengan jenis semi bold. Selain itu, kode tersebut juga menerapkan pengaturan warna latar belakang. Nah, ini juga bisa dilihat dari background. Mana ini background? Nih, background. Di sini saya menggunakan backgroundnya pada penerapan button juga. Dan beberapa komponen atribut lainnya. Nah, pada resource ini saya gunakan untuk pendeklarasian warna. Di sini saya ada pendeklarasian warna hitam atau black, white putih, bug up dan bug down, button. Kenapa ini ada background up dan background down? Di sini saya menggunakan gradasi warna hitam serta putih. Nah, saya menggunakan gradasi ini, saya menggunakan tutorial dari berbagai sumber seperti YouTube dan lain-lain, dan beberapa saran dari teman saya. Nah, kenapa saya mendeklarasikan warna di research? Nah, tujuan saya adalah untuk lebih mudah dipanggil kembali apabila saya membutuhkan warna tersebut secara berulang. Dengan memanfaatkan research, proses ini membuat pengerjaan saya jadi lebih sederhana serta efisien. Nah, ini contoh pengimplementasian coding saya pada intent atau perpindahan activity. Nah, pada kode di atas ini diterapkan penggunaan intent yang berfungsi untuk memungkinkan perpindahan dari activity satu ke activity lainnya. Gitu. Nah, saya akan menjelaskan hubungan materi praktikum 3 ini dengan praktikum sebelumnya, yaitu praktikum 2. Nah, apa hubungannya? Nah, kita telah mempelajari cara menggunakan berbagai komponen yang berkaitan dengan pengaturan tampilan seperti font, warna, serta warna background, serta ukuran teks, dan lain-lain. Selain itu, pada minggu lalu kita juga membahas event listener yang memiliki keterkaitan dengan materi kali ini, yaitu apa? Yaitu intent, yaitu apa intent itu? Intent itu adalah perpindahan aktiviti satu dengan aktiviti lain yang seperti saya jelaskan pada sebelumnya, dimana kita memanfaatkan set on click listener untuk melakukan perpindahan antar aktiviti tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan segmen selanjutnya itu adalah saya menjelaskan output atau hasil dari progres project saya serta penjelasan coding secara lebih jelas. Nah, berikut merupakan link Figma yang saya gunakan yang menjadi landasan saya untuk tampilan aplikasi pembelian tiket event olahraga saya. Kenapa saya memilih ini? Karena strukturnya cukup sesuai dengan project saya, yaitu pembelian tiket olahraga, event olahraga. Cuma bedanya ini untuk tiket movie, kalau punya saya itu untuk olahraga. Jadi cuma diganti konsep dari movie ke olahraga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu penjelasan saya tentang coding serta hasil dari progres project saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan binding yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya pada penjelasan laporan praktikum. Nah, ini yang disebut penggunaan binding tersebut. Nah, pada blok coding yang saya blok ini merupakan pendeklarasian binding. Nah, ini pengimplementasian penggunaan binding. Di sini penggunaan bindingnya kan pada main activity. Nah, maka caranya adalah dengan seperti blok coding yang telah saya blok ini. Binding sama dengan activity main binding dot inflat bla 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 bla. Seperti bisa dilihat pada blok coding saya blok ini. Nah, yang saya bilang tadi ada hubungan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 itu kita membahas tentang set on click listener, perpindahan halaman. Maksud saya set on click listener itu penggunaan fungsi waktu kita mengeklik suatu button atau suatu tempat
agar dapat berfungsi. Nah, di sini saya gunakan juga dengan binding. Nah, pada main activity ini, set on click listener-nya saya gunakan untuk perpindahan halaman dari halaman home atau halaman pertama untuk berpindah ke halaman login. Makanya di sini bisa dilihat file intent atau variabel perpindahan activity, karena intent itu adalah perpindahan activity yang saya jelaskan tadi, dari halaman ini ke halaman login. Nih, halaman login dari start activity perpindahan. Nah, jadi maksudnya di sini, maksud block coding ini adalah block coding ini berfungsi untuk mengatur set on click listener untuk perpindahan dari halaman pertama ini ke halaman login. Nah, penggunaan binding selanjutnya adalah pada login. Di sini untuk pendeklarasian bindingnya tidak jauh berbeda, bahkan tidak berbeda dengan di main activity tadi. Namun perbedaannya adalah di penggunaan set on click listener atau perpindahannya atau internet yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya menggunakannya untuk perpindahan halaman login ke halaman selamat datang atau halaman welcome yang diminta dari progres project minggu ini. Di sini dapat dilihat ini merupakan pendeklarasian variabel untuk email dan password, karena kan halaman login. Untuk halaman login ini saya menggunakan email dan password. Di sini terdapat kondisi apabila email dan passwordnya kosong, maka akan muncul toast, di mana toast itu akan menampilkan teks email dan password harus diisi. Sebaliknya, apabila kondisinya mereka atau user mengisi password dan email, maka akan muncul toast juga, selamat Anda berhasil login. Nah, di sini terdapat pendeklarasian intent untuk perpindahan halaman satu ke halaman lainnya, di mana perpindahannya itu adalah ke halaman dashboard. Nah, di sini juga yang saya katakan, pertemuan 3 ini membahas tentang drawable. Di sini saya menggunakan drawable itu untuk logo saya masukkan ke drawable agar mudah penggunaannya dan mudah untuk digunakan secara berulang kali. Selanjutnya terdapat font juga. Di sini saya menggunakan font Roboto dengan jenis yang berbeda, ada bold, extra bold, semi bold, dan black. Tujuan saya adalah apabila saya ingin menggunakan jenis font yang berbeda, saya gampang untuk penggunaannya. Maksud saya jenis font tipenya yang berbeda seperti bold, extra bold, atau semi boldnya. Nah, untuk layoutnya di sini pada halaman dashboardnya seperti pertemuan sebelumnya juga, cara pengaturannya, cara ngatur-ngatur tempatnya, ngatur kuncinya, terus ini halaman loginnya, serta ini halaman activity main-nya. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan progres project saya. Nah, ini merupakan halaman utama dalam aplikasi pembelian tiket event olahraga. Karena tema saya pada project kali ini adalah pembelian tiket event olahraga. Nah, ketika kita mengeklik get started, maka dari halaman utama tadi akan berpindah ke halaman login. Nah, ini yang dimaksud dari intent tadi, perpindahan dari activity satu ke activity lainnya. Nah, apabila ini kita isi, maka akan masuk ke halaman selamat datang yang telah diminta. Sama, ini juga merupakan bentuk pengimplementasian dari intent tadi, yaitu perpindahan activity 1 ke activity lainnya. Ini merupakan halaman dashboard saya. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang progres project saya serta laporan praktikum saya mengenai laporan praktikum ketiga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.